Kita masih refreshing, masih membahas tentang fi'il ya. Apa itu fi'il? Kata kerja ya. Silakan dibuka. Lupa lagi. Yang ada ini ada 4 nih. 4 tadi fi'il. Kayaknya ada di atas. Halamannya 96. Kan di tengah sini baru. Di mana halaman satunya? Enggak ada halamannya nih. Ada di sini. Bentuknya kayak itu. Ini gambarnya ini. Ada 4-nya. Oh, ini 3-nya. Oke. Setelah isim kan ya? Ini masih isim. Isim. Ada. Apa belum kopi ya? Kopi kali ya. Jangan-jangan belum ya? Wah ini. Dia belum kopi. Oh, Belum. saya pikir sudah. Belum ya? Nanti berarti Pak Wid harus itu lagi, kita ngopi lagi. Kalau gitu kita rubah aja, kalau gitu kita isim yang ada itu aja. Kalau yang ini ada ya, yang sebelum itu masih ada ya, yang ini 81 bilangan. Bilangan tingkatnya. Oh, ya, Bilangan. Bilangan ya? Ini mulainya di mana? Bilangan. Udah ada ya. Kita akan belajar tentang hitungan ya. Menghitung 1 sampai 10 aja dulu. Kita coba lihat di sini ya. Kita lihat wahidun itu artinya 1 ya. Kalau orang nyebutnya wahid ya. Sekarang dengar nomor wahid, Pak Eri. Nomor wahid. Abdurrahman Wahid. Itu mungkin dia anak 1 mungkin. Harusnya anak 1 itu. Kalau Itu nggak satu ya? Nggak satu. banyak, mungkin anak pertama mungkin. Pertama. Mungkin anak pertama dia. Wahid, nomor wahid misalnya. Itu nomor 1. Wahid. Itu. Wahid beda dengan ahad ya. Kalau ahad itu ahad. Qul huwallahu ahad. 1. Kalau wahid 1. 1 juga. Satu juga. Kalau ahad itu maha 1 mungkin ya. Oh, Ahad itu tidak dihitung. Tidak ada 1 2 duanya. 3. Orang menyebut 1 itu wahid. Enggak pernah nyebut ahad. Saya kira ahad. Ahad itu artinya bukan 1. Tidak ada duanya. Iya, jadi maha 1 beda gitu. Makanya qul huwallahu ahad bukan qul huwallahu wahid. Enggak bisa dibilang enggak ada. bilangan ya? Enggak ada nolnya, enggak ada bukan hitungan bukan. Makanya Quran menyebutnya ahad. Makanya si Bilal Menyebut ahad. yang hamba saya itu ketika disiksa oleh itunya kan dia nyebutnya ahad. Enggak menyebut wahid. Ya, jadi itu bedanya antara ahad dengan wahid. Nah, tapi itu ahad menjadi nama hari. Hari ahad, hari Minggu ya. Nah, makanya kita kalau orang Islam kita harus menyebutnya ahad. Bukan apa-apa. Logikanya nanti kita akan bahas ya. Ini ternyata hari hitungan bahasa Arab itu nanti menjadi hari kita dalam bahasa Indonesia. Lihat, 1 wahid. Kedua ithnani. Senin. Ithnani. Ketiga salasatun. Selasa. Keempat arba'atun. Hari apa? Rabu. Khamsatun. Kamis. Ya, karena kita lidahnya nggak bisa nyebut kho, nyebutnya ka. Terutama orang Jawa karena misalnya
Ahmad jadi Ahmad kan. Nah. Sittatun menjadi hari apa? Sabtu. Eh? Sittatun apa? Sittatun dulu kan 6 dulu ini. Itu sebenarnya harusnya sitah, tapi karena ada sholat Jum'ah, jadi hari Jum'ah. Apa itu Jum'ah itu dari jamak? Apa itu? Gathering. Kenapa disebut sholatul Jum'ah? Karena memang sholatnya biasanya jumlahnya banyak. Kalau sholat subuh kan cuma 1 baris biasanya. Zuhur juga 2 baris, maghrib juga 3 baris, tapi kalau Jumat biasanya Lebih banyak. makanya disebut Jum'ah. Karena hari raya juga Pak ya. Iya, itu hari mingguannya kan untuk kita yang tidak bisa naik haji. Nah, naik hajinya itu setiap Jumat. Kalau naik haji itu kan kewajiban yang ada conditionnya kan. Mampu, ada mampu di jalannya segala macam termasuk mampu itu bisa masuk di sana juga, termasuk antriannya itu kan. Saya pastikan Anda di sini mampu finansialnya, antrian juga ada. Besok insya Allah berangkat. Kalau di Indonesia uang udah ada, sehat, antriannya 5 tahun, 7 tahun. Itu termasuk hampir 5 cepat mampu itu ya. Hah? Itu termasuk kategori mampu. Jadi kalau kita misalnya sudah daftar di Indonesia, kemudian kita nunggu kata pemerintah nunggu 10 tahun, kemudian kita meninggal, itu sudah lepas kewajiban. Udah lepas ya. Kewajiban di pribadinya. Iya. Kalau ada orang yang merasa keluarganya misalnya kurang afdol kayaknya karena dia betul-betul belum berangkat ya, Menghajikan. itu boleh dihajikan oleh orang yang sudah haji. Tapi sebenarnya dia udah Sudah, karena dia sudah berniat segala macam kan, itu kan karena dia masalah administrasi kan negara kan. Tetapi kalau dia sudah mampu, udah punya uang segala macam cukup, terus nanti aja lah saya belum siap, kemudian mati, nah itu yang kata Rasul, yang barang siapa yang sudah mampu kemudian dia tidak mau, maka dia bukan dari golongan kami itu. Terus dia sudah mampu. Saya dulu di Banten punya orang kaya gitu ya, bos, pokoknya pemborong gitu. Ya gitu, nggak mau nanti aja belum siap gitu. Kan sekarang saya belum siap naik haji gitu kan ya. Akhirnya meninggal. Itu mengatakan belum siap itu bukan pertanda belum mampu gitu. Nah itu belum siap, itu kan bukan belum siap finansialnya, dia merasa psikologisnya segala macam. Kan nanti kalau sudah jadi haji kan, di kampung misalnya, kalau haji kok haji masa. Nah, justru sebetulnya jangan berpikir saya belum siap nanti saya haji, kalau justru haji dulu nanti baru kita siap. tapi nah itu juga tapi begini Pak Bu, kalau misalnya kita financial siap terus udah gitu administrasi udah siap gitu ya, misalnya kita mampu bayar terus udah itu ini, tapi ternyata secara fisiologis Apa itu psikologis? ya kita nggak gitu siap gitu loh, maksudnya Siapnya apa? Psikologis apa? Psikologis contohnya apa? maksudnya ini orang ini sebenarnya dia nggak begitu Ibadahnya enggak, itu sholatnya enggak itu gitu. nggak apa namanya, dia nggak begitu memahami, dia nggak begitu menghayati bahwa, cuma dia berpikir daripada saya meninggal tapi sebenarnya saya udah mampu dalam financially, sama udah administrasinya udah siap, daripada saya meninggal sebelum naik haji. Ya itu sebetulnya itu niatnya yang harus diperbaiki. Tapi itu masih lebih baik daripada nggak pergi sama sekali. Jadi mungkin hajinya hanya Karena itu yang terjadi di saya menunjukkan kewajiban aja. Nah itu hajinya tidak maksimal, makanya itu sama dengan kita sholat, cuma datang nggak sholat yang nggak ada. Melepaskan kewajiban aja. Iya itu. Jadi sama. Kita juga kita misalkan puasa cuma melepas kewajiban juga, itu juga mungkin puasa cuma nahan makan dan tidak minum aja kan, yang lainnya tidak, mungkin juga begitu juga. Nah itu kalau misalnya orang seperti itu gitu ya, apakah dia, Kewajibannya sudah gugur, tetapi hanya tidak maksimal. jadi dia apakah dia bisa untuk mereplace nanti in the future? Kalau mau haji lagi lebih bagus kalau gitu. Memperbaiki yang Iya. Itu Secara kewajiban udah gugur, sudah pergi ke sana. Kewajibannya sudah. Nah, itu masalah mabrurnya itu mungkin ya. merasa nggak mampu. Merasa gitu Karena sana. saya itu 2 tahun belakangan istri kan udah ngajak terus. Saya selalu bilang saya belum siap. Selama 2 tahun dari 2011, 2012, 2013 saya udah ngajak terus. Saya bilang saya belum siap. Apa ini? Ya sininya aja. Nah, ya itu. Saya belum siap itu. Belum kayak gitu. Baru tahun 2013 akhir kemarin saya mengatakan ya ayo.
Tapi kalau soal mabrur nggak mabrur, saya merasa Kalau tuh Itu sih bukan urusan itu mah. enggak, maksud saya tuh merasa I don't know whether it's mabrur or not. Semua orang juga begitu dan Iya. tidak ada sama hal dengan ketika misalkan malam Lailatul Qadar, tidak ada seorang yang pas, oh saya dapat tadi malam, nggak ada yang satu yang nanti malah sombong lah. nggak ada. Nah, tetapi itu tadi kan kita sudah belajar juga apa ciri-ciri haji mabrur. Misalnya kalau amal ibadahnya setelah pulang haji lebih minimal stabil, lebih naik, itu kan kita tidak bisa mengatakan itu kan bukan certified, kita dapat certified itu enggak. Ya, jadi saya berpikir, wah, aku tuh kayaknya kurang tuh itu di situ tuh. Terus udah gitu, oh nanti kalau misalnya ada uang, ada kesempatan, Iya, mungkin itu bagus lebih saja. lebih bagus diperbaiki karena kayaknya Iya. Enggak, karena begitu Andre, saya sini tidak ngalamin begitu. Waktu haji tahun 98, begitu pulang, kok kayaknya merasa nggak puas gitu loh. Nggak puas, terus sepertinya ada merasa yang kurang gitu loh. Karena itu sebetulnya itu sebetulnya bagus karena kita merasa ada kerinduan untuk kembali ke sana gitu kan, untuk memperbaiki ibadah kita, bagus, tidak salah. tapi bukan maksudnya bukan semacam kerinduan ada, cuman yang lebih mempecut itu kok kayaknya kemarin tuh aku kurang ini. Kadang-kadang masih aku Umrohnya kurang apa misalnya. ini kurang ini, terus udah Tawafnya gitu misalnya. kadang-kadang masih kenapa sih tuh orang kok begitu gini gitu loh. Iya, sebetulnya sama dengan sholat juga, kita kan misalnya habis sholat, kita sholat juga kadang-kadang sholat lupa rakaatnya kan, Iya. bisa dibayar rakaat ya. Makanya kita kemudian ada fikih ambil yang paling kecil kan. Nah itu kan sebetulnya dalam semua ibadah itu ada hal-hal begitu. Kalau itu dalam hatinya bisikan dalam hatinya untuk supaya kita harus diambil positifnya ya. Wah berarti saya berdoa mudah-mudahan nanti bisa kembali ke sana untuk lebih baik lagi. Diambil yang positifnya, jangan saya kayaknya haji saya kemarin nggak sah nih, kayaknya nih kemarin saya lagi, itu negatifnya kan. Jadi seperti itu Merasa nggak sempurna. Merasa nggak seperti itu bagus. Hanya Kan? perasaan aja. Menurut saya sih. Kalau kita sudah betul-betul secara ini kita yakin semua persyaratan sudah kita ini, kecuali kalau saya memang kemarin kelewat nggak umroh misalnya, itu memang benar. Itu saya itu kemarin memang melanggar larangan yang berat, kemudian saya nggak bayar dam, itu sudah jelas kita sadar, kemudian kita pura-pura tahu, ya itu sih lain cerita ya. Tapi kalau sudah semuanya sudah ikuti semuanya, rukun-rukunnya semuanya, wajib sudah semuanya, tapi merasa kayaknya kurang sempurna itu ya. Nah, kayak model ini kan di Indonesia tuh kalau di kewajiban haji itu kita harus di Musdalifah itu harus bermalam. Terus misalnya kemarin kita ininya orang Indonesia kan nggak bermalam. Nah pada saat mereka duduk di bis itu cuman 2 jam gitu, terus udah itu berangkat. Itu kan bermalam itu kan ininya perfectnya. Bukan itu sunnah haji itu. The bestnya itu bermalam gitu. Kan tergantung kita, kalau kita memang nyampainya dari sana ke bagian yang terakhir, kan di luar kemampuan kita. Yang jelas harus ke Musdalifah itu jangan dilewat, itu masalahnya. Iya. Mau 2 jam, misalkan kita turun dari bus sudah nunggu gitu, datang misalkan udah jam 3. Nah, kita udah sampai dari jam ini. Nah, iya, makanya. Jam 12 gitu. Kan banyak orang jamaah haji Indonesia itu udah sampai dari jam 12. Cuman lewat tengah malam Dia udah pergi lagi. udah pergi lagi. Itu ya. Tadi Pak Anto barusan menyampaikan itu loh, bermalam di Musdalifah sunnah haji itu. Enggak itu termasuk wajib haji. Itu yang boleh itu adalah orang tua yang sakit, itu boleh yang setelah jam 12 ke sana. Tapi kalau yang kita tapi bukan berarti itu haji yang nggak itu, tapi tidak afdol. Kalau orang yang sehat. Iya, maksud saya begini. Itu. Kan misalnya nih ada orang Indonesia gitu. Dia nggak tahu waktu itu pada ikut travel kan, ya aja kan. Nah, terus udah sampai Indonesia dia berpikir, "Oh, itu kurang afdol." Iya, makanya disitulah perlunya pembimbing itu harus Terus dia saya berarti harus ini. Tapi kurang afdol itu kan bukan berarti hajinya batal kan? Iya, Gitu. Jangan ditafsirkan menginap, yang penting tertidur. Tapi memang afdolnya itu bermalam kan? Bermalam itu melewati tengah malam, bahkan subuhnya di situ. Subuhnya di situ. Gitu. Jadi kalau kita nanti kitanya nggak sakit, nggak repot, memang stay di situ. Ya. Oke. Nah, itu namanya Jum'ah ya. Kenapa Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Kemudian berikutnya Sab'atun menjadi
Sabtu. Samaniyatun, samaniyah, 8 ya. Tis'atun, 9, asyaratun, 10 ya. Jadi ini yang berubah itu wahid. Jadi nggak pakai wahid. Saya juga ini juga mungkin seharusnya jangan ahad juga, harusnya wahid ya. Hari wahid, hari Senin gitu ya. Karena kalau ahad itu artinya berbeda. Tetapi yang lebih tidak masuk akal lagi adalah, jadi kalau kita menggunakan ahad, Isnin, jadi ngitung 1, 2. Makanya dalam orang Islam itu harusnya hari pertama itu bukan Senin, harusnya ahad. Ini kan dari 1. Masa langsung kita hari pertama first day itu langsung 2. Yang lebih itu lagi adalah kalau kita menggunakan kata-kata minggu. Karena minggu itu artinya 7 hari, week dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau Andre kemarin Indonesia berapa lama di Indonesia? 3 minggu. Berapa hari coba? 3 hari. 3 minggu berapa hari? 21 hari. 3 minggu. 3 minggu. Berapa hari? Iya 21 hari. 21 hari kan? Karena minggu itu artinya 7 hari. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Ah, itu rancu. Hari 7 hari. Itu ngerancu udah. Apalagi kalau kita tahu sejarahnya kenapa disebut Indonesia hari Minggu di Indonesia. Minggu dari kata apa? Nama saint, nama pendeta. Domingus. Domingus. Itu kalau kita berpikir lagi masalah dan Islam ya. Orang Indonesia itu memang sangat toleran. Orang Islam menyebutnya udah harinya Minggu. Karena itu hari Minggu pendeta Domingus namanya kan. Kemudian yang kalau dalam bahasa Inggrisnya kan Sunday. Sun itu apa? Hari matahari. Karena pada hari itu misalnya mereka beribadah ke menyembah matahari. Masa itu dengan Sunday. Kan mereka dewa matahari. Orang-orang Jepang. sebelum Jepang termasuk orang apa itu namanya? Romawi. Orang Romawi yang gitu-gitu kan menyembah matahari. Makanya kita sekarang namanya Sydney. nah, sekarang namanya Sunday. Ada banyak dosanya ya. Oke, kita ulang ya. Wahidun. Ithnani. Salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Tamaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. Kalau orang Arab sih ngomongnya wahid. Isnin. Salasah. Jadi ujungnya dimatematikan ujungnya tuh ya. Khamsah, arba'ah. Khamsah. Sittah. Kemudian 7. Sab'ah. 8. Tamaniyah. 9. Tis'ah. 10. Asyarah. Itu kalau udah berbicara ya. Tapi kalau kita masih belajar kita sebutkan satu-satu wahidun. Nah, dalam bahasa ini Arab itu kalau misalnya satu kemudian dengan benda, satu buku, satu pulpen. Apa itu pulpen? Qalamun. Kalau dalam itunya bahasa Indonesia kan one pen. Kalau bahasa Arabnya gimana? Bendanya dulu. Untuk yang satu. Nah, untuk yang satu aja, yang 1 dan 2 aja ya. Kalau mau 1 dan 2 aja. Qalamun wahidun. Qalam wahid dia. Qalam wahid. Bukan wahid qalam. Tapi kalau misalnya kita ngomong qalam wahid, orang ngerti nggak? Ke siapa? Misalnya ke orang Arab gitu. Nggak ngerti kali ya. Wahid qalam maksudnya. Iya kalau bisa qalam saya ngerti. Apalagi misalnya wahid qalam. Boleh saja kan sama juga dalam bahasa Inggris juga kadang kita kalau berbicara mah grammar juga nggak benar kadang-kadang ya. Karena kalau berbicara itu kalau kita nggak mengerti kan bisa nanya. Apalagi kalau ada benda jadi gini misalnya wahid kolam, oh ngerti pasti kan pegang di gini bendanya kan. Tapi kalau dalam tulisan, ya sama aja kayak orang boleh belajar bahasa Indonesia. Iya sama. Oke. Jadi sebenarnya qalamun wahid ya. Qalamun wahidun, grammarnya begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau 2 apa tadi? Dalam bahasa Arab ada sedikit lagi nih. Benda itu juga berubah. Sama dengan bahasa Inggris ya. Kalau misalnya ada S-nya kan. 1 book, 2 books, 3 books sama juga. Tapi kita kan udah belajar kan dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab itu 2-nya juga berubah.
1, 2 dan 3 itu berubah ya. Lihat. Kalau qalamun, kalau 1 qalamun kan? Qalamun wahidun. Wahidun kesininya. Tapi kalau 2, Isnain. nah ininya benarnya dulu. Qalamani. Nama apa ini? Nama apa nih? Alif dengan nun. Kemarin kita bahas kan yang itu ya. Ada atau 2 orang. Qalamani ithnani. Qalamani ithnani. Nah, jadi qalamun wahidun, qalamani ithnani. Qalamani. Ithnani. Kan ithnaninya 2 kan? Qalamani ithnani. Ya. 1, 2 jamaknya. Ini harus dihafal ini jamaknya agak aqlamun. Asalnya begini ya. Tapi kalau ada salah satu, nah, karena ada salah satu aqlamin, karena ada salah satunya. Asalnya itu aqlamun. Oh, malah beda kayak atasnya ya. Nah, Kayak kayak atasnya ya. Nah, kalau yang atasnya itu ikut ujungnya kan ya. Qalamun wahidun, qalamani ithnani. Mulai dari 3 ke bawah itu in semuanya. Mulai dari 3 sampai 10. Nanti kalau 11 an lagi. Nah, itu ya. Ikutan yang pertama. Nah, bukan ini un. Un ya. Jadi kalau yang pertama itu un, yang ini kedua ani, yang ketiga sampai 10 in, nanti mulai 11 an. Kan Nabi Yusuf ahada asyara kaukaban. Apa tuh kaukab? Bintang. Ahada asyara itu ahad 1, asyara. Asyara itu kan 10. 1 dan 10 berapa? 11 bintang kan Nabi Yusuf yang mimpinya itu kan 11 bintang bersujud. Ahada asyara kaukaban. Jadi an lagi ya. Oke. Jadi kalau 1 qalamun wahidun, qalamani nani, salah 1 aqlamin. Nah, kalau tadi kan salah 1 arba'atun, sekarang unnya hilang, salah 1 saja. Salah 1 aqlamin. Arba'atu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sab'atu samaniyatu aqlamin. Tis'atu asyaratu aqlamin. Jadi aqlamin itu mungkin bisa diartikan Pulpen. belas ya Pak ya. Aqlam arasyar itu belum, ini baru 10 Pak. Baru 10 di bawah. Jadi 10 pulpen maksudnya ya. Oke. Kalau udah 11 udah an. Nah, nanti kolaman. Qalaman. Sebelah an tapi ke single lagi, ke sini lagi. Susah lagi. Pak Abu yang benar sih. Ya. Oke, sekarang saya beri benda yang lain ya. Kitabun, apa artinya kitabun? Kuku. Sehati bener itu 2 kali ya. Duanya berarti? Kitabani. Jangan disangka ininya aktabun ya, nggak sama. Surat apa itu Al-Bainah? Fiha kutubun qayyimah. Zamannya emang ini. Kutubun. Itu 3 ke bawah. 3 ke bawah. 3 ke sampai ke 10 ya. Itu beda ya, itu apa ya? Alif itu ya. Ini beda, polanya beda. Ini sudah irregular number udah. Ya. Kalau kesini sama, selalu sama ini. Kesini sudah sama ini. Yang berbeda itu di sini. Oke. 1 buku, Kitabun wahidun. 2 buku, Kitabani ithnani. 3 buku. Ingat, ini menjadi apa? Salah 1 kutubin. Ke bawah kan? Oke, arba'atu kutubin. Khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu. Ini Pak, kita udah mulai ngitung nih. Udah. Ini ya. Makanya kutubun qayyimah dalam surat Al-Bainah ya.
fiha kutubun qayyimah. Oke. Saya beri yang satu lagi. Ini kita masih berbicara bendanya benda yang mudzakkar, yang male. Dalam bahasa Arab untuk nomor saja Pak Heri antara male dan female itu beda. Hitung itu. Kalau bahasa Inggris itu mau male, female, one ya one saja. Three ya three saja. Bahasa Arab itu beda. Jadi memang jadi memang wajar kalau dalam budaya Arab itu gender segregation sangat penting gitu. Karena bahasanya aja begitu. Maka di Arab misalkan ini female only, male only itu dalam bahasanya memang sangat membedakan antara gender ya. Oke. Ini semuanya kita masih tentang male ya. Oke, kemudian rojulun. Ini kira-kira apa nih, Koid? Rojulun. Ya, men ya. Nah, rojulun. Duanya gimana kira? Gimana kira-kira? Tambah A dengan nun. Rojulani. Tahu ininya jamaknya apa? Rijalun. Mas Rijal itu harusnya banyak namanya. Orangnya banyak. Kalau Rijalun tapi orangnya satu, salah itu bahasa Arab itu ya. Anak ketiga. Nah, jadi ini satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, rojulani, rijalun, lebih dari 2-3 orang. Ini semuanya rijalun. Laki banyak ya. Oke, kita ulangi. Satu laki-laki, rojulun, wahidun. Jangan wahidun ya. Dua orang laki-laki, isnan. Oke, kalau 3 jangan lupa ininya menjadi in. Salah satu rijalin. Arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu rijali ya. Oke. Masjidun. Tahu ya artinya kan? Ini pasti tahu semua kan? Masa ada yang tidak tahu masjidun? Duanya gimana duanya? Masjidun itu karena bahasa Jawa ya. Masjidun. Ada Mas Betawi. Mas Andre gitu kan. Masjidani. Kenapa ada tambah alif dan masjidani, bukan masjidan ya, masjidan ya. Oke. Berikutnya yang ketiga. Tiganya apa kira-kira? Kira-kira ikut yang mana nih? Kau tahu nih. Masajidu ya Pak dia. Kolamun tahu nggak? Ini mati di sini. Beda. Kan Mas. Bahkan yang ini tidak boleh masajidu saja. Jadi untuk yang pattern ini menggunakan tidak ada unnya, masajidu. Ya. Oke, kita ulangi lagi. 1 masjid, masjidun. 2 masjid, 3 masjid. Salah satu masa nggak pakai an. Ternyata bahkan masajida ada pengecualian ya. Ada pengecualian lagi. Salah satu masajida. 4 masjid. 4 masjid. Arba'atu masajida. 5 masjid. 6 masjid. 7 masjid. 8 9 Tis'atu masjid.
10 masjid. Nah, jadi kalau misalnya di ada Masjidil Haram ya, dan Masjidun Nabawi. Berarti 2 masjid. Gimana? Masjidani nani. Tapi kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjid apa itu yang di Palestina itu? Al-Aqsa. Berarti berapa itu? 3. Gimana syaratnya? Salah satu masajid. Apa artinya Aqsa? Aqsa itu artinya remote ya. Jauh. Karena kan itu dari Mekah kan? Dari Mekah, Madinah. Karena itu lebih jauh lagi kan? Al-Aqsa itu artinya di yang jauh sana. Itu namanya Aqsa. Jauh. Karena memang lokasinya jauh kan dari masjid. Tapi yang lebih pertama yang Rasul bilang kan? Iya, karena kan itu kan Nabi apa? Kan yang menyebut Masjid Aqsa-nya kan Rasulullah kan? Jauh dari Mekah dan Madinah kan? Bukan berarti yang itu maksudnya belakangan maksudnya. Itu kan bahkan kalau Masjidil Haram sama Masjid Nabawi kan hanya untuk umat Muslim. Sementara Masjid Aqsa untuk umat siapa? Semua umat. Itu masih 3 umat kan? Maka sampai sekarang diperebutin berantem nggak habis-habisnya kan, karena memang semua umat mengklaim itu masjid kita, masjid suci kita. Nah. Tapi sekarang dibagi-bagi ya Pak? Sekarang oleh Yahudi, oleh Jewish sudah dipagar, nggak boleh orang sembarangan masuk aja. Dulu masih si Bandung itu masih sempat umroh dari Indonesia itu masih sempat berkunjung ke situ. Itu juga katanya itunya apa namanya, inspeksinya super ketat dari orang Yahudinya. Tapi yang ini yang menguasai dalam masjidnya itu masih tetap orang. Masih. Cuma udah mungkin sudah dibatasi. Iya. Nanti lama kelamaan kata orang sih mungkin di bawahnya udah dibolongin itu udah. Kalau orang Yahudi kan kuburan Rasul aja hampir dicuri kan itunya kan. Itu orang Yahudi. Tahun oleh mimpi siapa? Iya, imam Masjid Haram kalau tidak salah. Ya. Oke. Masjidun. Kemudian itu namanya untuk benda yang mudzakkar. Apa mudzakkar? Laki-laki ya. Sekarang kita lihat sebelahnya. Bedanya sekarang kalau untuk yang muannas untuk female. Wahidun menjadi wahidatun. Bedanya apa? Ada tanya kan? Isnani menjadi isnatani. Apa yang nambah? Tanya nama juga. Salah satu menjadi ini. Kalau yang biasanya tak itu untuk tandanya female, dalam nomor malah dibalik. Malah female yang enggak ada taknya untuk angka, lihat. Sampai ke bawah. Salah satu menjadi salasun. Arba'atun menjadi arba'un. Khamsatun menjadi khamsun. Sitatun menjadi situn. Betul ya? Sab'atun menjadi sab'un. Samaniyatun menjadi samanin. Tis'atun menjadi tis'un. Asyaratun menjadi asyrun. Jadi ya itu begitu rumusnya ya. Ya kita ikuti aja dia begitu rumusnya. Jadi yang biasanya tak itu menjadi cirinya female, wahidatun, isnatani. Begitu 3 sampai 10 malah dihilangkan, diganti dengan tidak ada tak marbutnya ya. Oke. Contohnya apa? Sayaratun wahidatun. Apa sayaroh? Apa sayaroh? Mobil, car. Sayaratun wahidatun. Kenapa menjadi wahidatun? Kenapa menjadi wahidatun bukan wahidun? Karena bendanya ada taknya di ujungnya. Female. Muannas ya. Jadi kita mau pakai wahidatun atau mau pakai wahidun? Lihat bendanya dulu. Ya. Kalau misalnya masjidun, ini laki-laki atau perempuan dianggapnya. Makanya wahidun. Ini wahidun semuanya ini. Tapi begitu bendanya perempuan kita menggunakan wahidatun. Contoh ya, kita mulai. Sayaratun wahidatun. Kalau 2 sama. Sayaratani isnatan.
Baru salasu sama, ini juga sedikit bawahnya tin ya. Nah, jamaknya sayaratun, sayaratani. Nah, ini jamak yang mudah nih. Kalau ada yang perempuan, kalau ada yang ada ujungnya ada taknya. Ini nama apa nih? Nama alif dan nun ya. Jamaknya gimana? Ini kayaknya lebih mudah nih jamaknya. Sayarotin. Apa coba yang berubah? Lihat ke pertama. Lihat ke yang satu. Apa yang berubah dari yang satu? Dari yang satu ke sini apa yang berubah? Taknya terbuka, dari sanggulnya dibuka, ditambah apa? Nah, itu rumusnya. Lihat ke satunya, satunya taknya dibuka, tambah alif sebelumnya. Itu namanya jamak untuk yang ini. Ya. Oke. Yang ketiganya tanya dibuka. Tiga tanya dibuka, alifnya. Sayarotin ya. Oke, kita mulai. Sayaratun wahidatun. Kalau dua, sayarotani isnatani. Tiga, salasu sayarotin. Empat, arba'u, bukan arba'atu ya, arba'u sayarotin. Lima, khamsu sayarotin. Enam, situ sayarotin. Tujuh, sab'u sayarotin. 8 samani sayarotin. Nah, kalau digabungkan ada ya-nya. 9 tis'u sayarotin. 10 asyru. Nah, kalau yang itu kan asyaratu. Kalau yang ini asyru. Oke, saya beri contoh yang lain. Saburatun. Kawid apa ini kawid? Papan tulis ya. Papan tulis itu termasuk ini juga bisa. Saburatun. Ini kira-kira male atau female? Female. Ada ininya. Ada sanggulnya. Satu papan tulis berarti saburatun. Hah? Wahidatun atau wahidatun? Wahidah. Ingat tadi ininya. Kalau dua gimana dua? Dua. Sabu ro ta, tinggal nama alif dan itu aja kan? Itu kebuka ya? Iya, buka. Iya, sama ini juga. Ah, jadi bedanya ini dibuka alifnya di sini, dibuka alifnya di belakang. Yang ini dibuka alifnya di depan, ininya hilang. Berarti ini gimana? Gimana? Ini gimana zamannya? Saburani. Lihat ini, lihat rumusnya. Saburani. Saburati. Sabu, Berarti saburani. gitu ya? Saburati. Tin. Tin. Jadi kalau yang ini tanya dibuka, alifnya di belakang. Kalau yang bawahnya tanya dibuka, di ke depan alif. Oke. Satu papan tulis gimana? Saburatun wahidatun. Wa-nya panjang, Mbak. Wa-nya yang panjang. Wahidatun. Kalau dua, saburotani isnatani. Tiga, salasu saburotin. Empat, arba'u saburotin. Lima, khamsu saburotin. Enam, situ saburotin. Tujuh, saburotin. Delapan, tamani saburotin. Sembilan, saburotin. 10 asyru. Nah, apa artinya asyru? Makanya dalam hadis kan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Barang siapa yang berbuat hasanah, apa hasanah? Baik. Kebaikan. Hasanah itu mudzakkar atau muannas? Male atau female? Hasanatun. Perempuan. Hasanatun. Male atau female hitungnya? Female. Ini maksudnya sini kan. Makanya kata Rasul, barang siapa melakukan satu hasanatun, kebaikan, falahu asyru amsalia, maka dia mendapat pahala 10 kali asyru, bukan asyaratu. Kenapa? Karena masuknya ke sini. Ini ya. Ya. Oke. Itu sebenarnya pairnya kayak dibalik ya. Jadi kalau hurufnya kalau mufradnya muzakkar berarti hitungannya jadi muannas. Ya, oke. Bisa supaya lebih itu ya. Oke. Dari mufrad. Ya. Jadi supaya mudah, kalau bendanya satunya itu mudzakkar, hitungannya itu muannas wahidatun. Wahid. Tapi yang 3 ke bawah tapi ya. Kalau yang ini makan enggak ya, dari 3 ke bawah. 3 ke atas ya, 3 sampai 10. Kalau yang bendanya ada taknya, hitungannya enggak ada taknya. 3 sampai ke 10 ya. Kalau yang bendanya enggak ada taknya, hitungannya ada tak. Dibalik ya, supaya lebih mudah. Oke. Saburatun, apalagi benda yang ada taknya? Boleh ya? Tolasatun. Apa ada tolasa? Ini nih. Nah, tadi saya pakai hapus. Menghapus maksudnya. Itu. Oh ini. Ini tolasa. Tolasatun. Ini male atau female? Female. Female. Oke. Satu penghapus. Berarti apa? Tolasatun wahidatun. Kalau 2, gimana doanya, Mbak? Tambah apa tambah? Alif. Salasa. Gimana namanya? Tambah alif dengan nun. Salasa ni. Ini sidanya. Tolasatani. Isnatani. 3 gimana 3? Tola gimana? Rumusnya lihat. Salasa. Satin. Talasatin. Yang sebenarnya itu sunahnya lebih reguler ininya. Lebih reguler jamaknya. Kalau yang ini malah banyak irregularnya yang male. Oke, kita mulai. 1 penghapus. Tolasatun wahidatun. 2 penghapus. Isnatani. 3 penghapus. Tolasatin. 4 penghapus. Arba'u. Tolasatin. 5 penghapus. Khamsu. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, satu lagi sebelum kita. Salat, ini apa semua kan? Salat ya tahu ya. Salatul zuhri, salatul maghribi. Salatun. 1 ini. 1 salat, maghrib 1, isya 1. Kalau sekarang 2, kita jamak suka salat 2 salat. Berarti apa? Tani. Nah, sekarang kalau 3 lebih gimana?
Salatatin. Salatin. Asalnya mana? Asalnya lihat dulu sih, asalnya dulu. Iya, salatatin. Salatatin ya. Iya, Kalau ikuti itunya, kalau ikuti rumusnya ya. Ini kan ternyata solawatin. Karena la itu Ini nanti bedanya apa dengan solawat? solawat itunya solawat pakai tanya ini tak bulat. Sebetulnya itu hampir sama isinya. Sholat dengan soli itu kan artinya memuji ya. Salat itu kan memuji. Salat juga kita memuji kepada siapa? Memuji Allah kan. Oke, solatani, solawatin. Oke, kita mulai. 1 solat, solatun wahidatun. 2 solat, isnatani. 3 solat, ini salasu salawatin. 4 solat, salawatin. 5 solat, 6 solat, 7, 8, 9, 10 salawatin. Salawatul khamsu atau khamsu salawatin. Kalau misalnya khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Apa kira-kira? 5 salat fil yaumi wal lailati. Apa itu? Sehari dan semalam. Yang wajib. Tidak pakai au ya. Tidak pakai au. Tidak pakai au ya. Sehari dan atau semalam. Siapa malam ya. Nah, itu ya. Salawatun, salatun. Oke. Kalau rokaatun apa jadi? Rokaatun. Iya. Mati maksudnya yang sini ya. Itulah kalau kita lihat ya. Salasa rokaat itu bukan salasu ya. Rokaatun kan dari kata ini rokaatun. Jama ini ain ya. Rokaatun di sini. Rokaatani rokaatin. Makanya kita arba'u rokaatin. Kalau saya dulu arba'ah. Iya kan ada itu sebagai objek usolli. Makanya kenapa jadi arba'ah? Karena sebagai objek aku bersolat 4 rakaat. 4 rakaat sebagai objek, makanya arba'ah gitu. Kalau 2 rakaat juga saya biasanya rakaat ini. Iya. Betul. Betul. Ini sebagai subjek, Pak Bas. Oh, gitu ya. Kalau sebagai objek malah ini kolam ini. Itu betul itu. Okay. Jadi nggak salah itu. Jadi nanti kalau kita belum ya. Jadi kalau ini alif itu sebagai subjek, kalau objek ya dengan nun. Oh, ini sebagai subjek masih. Ini sebagai subjek ini semuanya. Oke. Jadi betul itu, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini baru hitungan apa itu namanya? 1, 2, 3 itu apa namanya? Beda dengan first, second. Apa kalau first, second itu? Ordinal. Kalau ini mah apa namanya itu? Nominal ya. Dalam bahasa Arab juga beda, Peri. Kalau first, second, lain lagi nanti belum. Nah, itu biasanya satunya itu awal, al-awwal. First. Yang kedua Atani. Dari kata isnen. Makanya Allah itu huwal awwalu. Asmaul husna kan? Al awwalu wal akhiru. The first and the last. Allah itu ya. Nah, kedua itu Atani. Ketiga apa ketiga? At-talitsu. Nanti kita ini sudah saja nanti aja biar nggak pusing ya. Keempat ar-rabi'u. Dari sini juga. Kelima, disimpan alif di tengahnya. Keempat ar-rabi'u. Kelima kira-kira apa? Al-khamisu. Keenam, ini keenam agak beda nih. As-sadisu. Di sini belum ada ya. Ketujuh, tambah alif di tengahnya. As-sabi'u.
tambah alif setelah huruf pertama. Pakai alif lam tapi ya. Kemudian ke-8 as-saminu. Ke-9 ada di belakang ya? Ada di belakang. Ke-9 at-tasi'u. Ke-10 al-ashiru. Ke-10. Kan kita suka membaca di sejarah Islam ya. Khalifah Mehmed Asani, Mehmed Sani. Khalifah di Turki dulu kan. Kalau Turki itu Mehmed itu apa artinya Mehmed? Muhammad. Orang Turki kan suka di si Abah itu namanya Mehmed itu. Yang badannya gemuk. Mehmed namanya. Aslinya Muhammad harusnya. Bahasa Turki jadi Mehmed. Bahasa Betawi itu Mehmed Betawi kan. Awal, Asani, Asalis, gitu misalnya Sultan Asani. Pernah dengar menurut sejarah Islam ya. Itu yang kedua artinya. Misalnya sekarang kayak Firaun itu bukan nama orang itu Firaun, Ferry. Sama dengan Raja Pagaruyung ke-1, ke-2 gitu. Si Singamangaraja 1, Singamangaraja 2. Itu orangnya beda-beda. Jadi lokasinya. Itu gelarnya. Jadi Firaun yang zaman Nabi Musa dengan Firaun yang zaman Nabi yang lainnya itu Firaunnya itu gelarnya sama, orangnya pun berbeda rajanya. Sebenarnya dia punya nama sendiri. Namanya ada. Yang zaman Nabi Musa itu namanya yang jelas Firaun itu gelarnya. Seperti misalnya King George 1, King George 2, King George. Kalau bahasa itu ya, yaitu junior misalkan sekarang ya. Yang lucu itu saya punya teman, mungkin bapaknya ngerti bahasa Arab ya. Anaknya diberi namanya pakai bahasa Arab satu. Sama sih ingat namanya yang pertama itu Imam Awaluddin. Nama yang pertama itu anak laki-laki. Yang kedua teman saya, Ahrul Sani. Oh, dia pakai nama apa? Orang Tasik. Tapi dia ngerti bahasa Arab gitu ya. Tapi anaknya pakai nomor semuanya. Yang ketiga Nur Salis. Maksudnya gampang ya. Sani ketiga. Kedua Sani. Yang keempat Siti Rabi'ah. Dia kata Arba'id kan, perempuan memang. Jadi ya luar biasa tuh. Jadi anaknya pakai nomor semuanya. Nomor bahasa Arab ya. Anaknya gampang belajar bahasa Arab juga. Iya, gampang belajar bahasa Arab kan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada masih ada setengah jam. Sedikit tolong ambil Qurannya. Kita akan melihat di Quran seperti apa sih. Surat apa yang banyak angkanya ya?